Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, kita akan menyimak sebuah unggahan ini dari Radar KU TV, kelebihan dan kekurangan Wuling Air EV apa saja. Oke, sebelum ke sana saya akan memberikan sebuah tips saat kita melihat sebuah unggahan yang tentang review entah kendaraan entah apapun, itu kami akan membagi kepada 3 kategori. Kategori yang pertama, sebuah review atau sebuah testimoni yang diberikan dari perusahaan produsennya, ya. Berarti dia akan cenderung memberikan kelebihan-kelebihannya, bahkan akan memberikan no minus, ya, nggak ada kekurangan. Atau dia berikan langsung, ya, testimoni itu langsung, ataupun menyuruh orang lain untuk mereview yang dipesan, ya, sehingga dia akan memberikan kebaikan-kebaikan. Yang pertama. Yang kedua itu dari kompetitor. Wah, kalau kompetitor tahu sendiri, ya, pasti dia akan mencari-cari kesalahan, kekurangan, kelemahan, entah itu menyuruh reviewer lain atau menyuruh siapapun, atau langsung itu akan mengkorek kekurangan. Nah, bertolak belakang, ya. Yang ketiga, review atau testimoni dari user ataupun dari reviewer yang benar-benar jujur apa adanya, memberikan pengalaman apa adanya. Misalkan dia sudah gunakan, dia merasa puas, sampaikan kepuasannya. Dia gunakan merasa kecewa, dia sampaikan kekecewaannya di bagian apa-apanya tanpa mungkin menjatuhkan atau mengunggulkan. Dia akan menyampaikan apa adanya. Oke, mungkin 3 itu. Nah, kita akan lihat ini review ini nanti masuk kategori apa, ya. Ini kelebihan dan kekurangan Wuling Air EV, ya. Mari kita simak bersama-sama. Kelebihan, adapun sejumlah poin yang menjadi kelebihan dari Wuling Air EV, yakni pertama, keyless entry. Seperti diketahui, Air EV sudah mengandalkan keyless entry, yang berarti pemilik mobil ini tidak lagi menggunakan kunci manual untuk masuk ke dalam mobilnya. Pemilik Air EV cukup mengantongi remote mobilnya di saku, kemudian memencet tombol hitam di gagang pintu, lalu tarik gagang pintunya. Kedua, hill hold control. Fitur hill hold control sangat berguna bagi pengguna yang sering melewati jalan tanjakan ataupun turunan. Dengan adanya fitur ini, pengguna Air EV tidak perlu khawatir mobilnya merosot saat sedang berhenti di jalan tersebut. Untuk menggunakan fitur hill hold control, pengguna harus mengaktifkan automatic vehicle halting terlebih dahulu, di mana tombolnya berada di konsol tengah, tepatnya di belakang tombol rem parkir elektrik. Ketiga, wind dan e-off. Meski murah, Air EV telah disematkan fitur wind dan e-off yang canggih. Seperti diketahui sebelumnya, e-off memudahkan pengguna untuk mengoperasikan mobilnya lewat smartphone. Untuk wind, pengguna dapat mengatur fitur-fitur di mobilnya lewat perintah suara bahasa Indonesia. Untuk mengaktifkan fitur ini, hanya perlu menekan tombol voice command di sisi kiri setir kemudi, lalu ucapkan "Halo Wuling". Kekurangan, selain memiliki sejumlah kelebihan, ternyata Wuling Air EV juga punya kekurangan. Pihak pengembang menyebut salah satu produk terbaiknya itu hanya memiliki satu kekurangan, yakni dimensi jok yang kecil, sehingga mungkin membuat pengendara dan penumpang kurang leluasa. Air EV diketahui memiliki dimensi jok depan yang terlalu kecil sehingga paha pengguna tidak bisa ditopang dengan baik. Mungkin bagi yang punya postur tubuh di bawah 170 cm, tidak akan bermasalah saat duduk di jok kursi tersebut. Itulah tentang kelebihan dan kekurangan Wuling Air EV yang menjadi mobil listrik pertama di Indonesia. Oke, jadi ini kalau menurut saya masuk kategori hanya membacakan buku manual saja, ya. Jadi dari produsen dia memberikan apa saja fitur-fitur kelebihannya, kemudian disampaikan, dibacakan, dan cuman memberikan satu kekurangan, itu aja kekurangan, cuman jok yang kecil. Itu memang sebuah desain, ya, bukan kekurangan, memang desainnya seperti itu. Bodi yang kecil, ya, bisanya seperti itu, nggak mungkin membuat tempat duduk yang besar, yang lega, yang memuat banyak. Jadi itu bukan kekurangan juga, ya, memang sesuatu yang dimaklumi, dipahami karena memang kendaraannya kecil. Oke, jadi ini menurut saya masuk kategori kelebihan dan kekurangan yang disampaikan oleh produsen. Oke, kita akan cari lagi nanti di konten-konten selanjutnya yang model lain, ya. Ini kira-kira review dari mana nih? Lebih ke menjelekkan atau mengunggulkan atau gimana? Oke, ikuti terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.